Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sekarang belajar pembelajaran 3. Ya, halaman berapa ini? Halaman 171. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di sini channelnya. Ya, tap di channel. Lalu masuk ke dalam channel, cari kelas 1 buku tematik. Nah, di situ playlistnya ya. Diurut, di situ sudah ada 109 video. Banyak sekali ya, mulai dari tema 1 masalahnya. Oke. Pembelajaran 3. Ayo bermain peran. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar kita. Peran apakah yang mereka mainkan? Nah, perhatikan percakapan Lani dan teman-teman. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang banjir? Iya, ayo. Tapi bagaimana caranya? Peran apa yang kita mainkan? Ya, saya tahu. Kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Saya yang membantu. Wah, semua mengambil perannya masing-masing. Jadi saya kepala desa, ya. Saya membantu penduduk mengungsi. Ya, lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara berkelompok. Ya, misalnya, saya mengungsi pakai perahu karet, saya jalan kaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ini makan permen ya. Masa makan permen sih? Ini makanan ya untuk bawa pagi gitu ya. Ini makanan untuk dimakan ya. Nah, setelah makan di sana sudah disediakan tenda. Atau kita ke tenda dulu ya, makan di tenda. Nah, gitu ya, menyediakan bantuan. Nah, atau mau ke balai desa saja? Saya ke balai desa saja deh. Ya sudah, ya kita ke balai desa. Di sana sudah ada Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa datang. Pendudukku yang kucintai, karena ini adalah bencana banjir, maka hari ini kita tidur di balai desa. Kita tunggu airnya surut. Kalau sudah surut, kita akan kerja bakti membersihkan desa dan kerja bakti membersihkan rumahnya masing-masing. Setuju? Ya. Bagi warga yang lapar itu ada makanan, silakan dimakan ya. Yang mau tidur, yang kedinginan itu selimutnya di pojok sana. Dibagi ya, ayo. Pak RW bantu dan Pak RT bantu warganya untuk mengambil selimutnya seperti itu ya. Jadi Pak Lurahnya terus ini yang bantu. Nah, gitu ya. Jadi di bawahnya sudah ganti acara lagi. Sekarang suhu panas dan dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu udara dalam kelas terasa dingin. Lani ingat semalam hujan deras, udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Jadi di luar panas tapi di dalam masih dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Ya, bacalah percakapan berikut. Udara hari ini sangat panas ya. Gerah. Orang Jawa bilang sumuk. Menurutku udara hari ini cukup dingin. Panas kayak gini dibilang dingin, kamu ini bagaimana? Di daerahku lebih panas. Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu yang berbeda walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Lani kepanasan sampai berkeringat. Edo, siapa bilang panas, ini kan sejuk. Wah, bagaimana ini? Bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana udara di tempatmu? Kalau Pak Ali tinggal di Surabaya, secara umum panas Surabaya. Ada lagunya, di Surabaya yang panas. Surabaya itu panas ya. Ya, Bandung, Malang ya, itu dingin. Batu apalagi dingin. Surabaya panas. Panas.
Ya, sama kau suhu udara kalian yang rasakan mengapa? Ya, mungkin berbeda, berbeda. Ya, karena kita mungkin memiliki kebiasaan yang berbeda. Mungkin kita berasal dari daerah yang berbeda. Ya, Pak Ali itu pernah lihat ya, turis itu kalau di tempat yang dingin di Bromo misalnya pakai singlet saja. Padahal orang Indonesia itu pakai jaket, pakai sarung. Turis-turis itu pakai kaos di Bromo. Mereka bilang biasa di negara saya memang seperti ini ya, suhunya sejuk seperti ini, sangat menyenangkan. Lu kalau orang Indonesia ke Bromo ya perasaan dingin ya kan. Nah ini karena kebiasaan yang berbeda. Itu lalu mencoba mengukur suhu dengan alat tidak baku. Itu memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Itu berjalan keluar kelas. Itu memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Ya. Nah di dalam kelas ini dingin, di sini panas karena kena sinar matahari. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama temanmu. Mari berlatih mengukur suhu. Cari 5 benda yang ada di dalam kelas, kemudian cari 5 benda yang ada di luar kelas ya, yang terkena sinar matahari ya. Peganglah dengan telapak tanganmu. Tuliskan hasil latihanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang. Kursi di dalam kelas dingin, batu di luar kelas panas. Misalnya buku di dalam kelas, ya buku di dalam kelas dingin, tetapi ya, sepeda di luar kelas panas. Di luar kelas ya tanpa atap terkena sinar matahari langsung ya. Lokasi benda terkena sinar matahari ya. Kalau nggak terkena sinar matahari ya nggak panas ya. Panas. Sekarang yang di dalam kelas lagi. Yang di dalam kelas misalnya bangku atau meja. Meja di dalam kelas dingin. Tiang bendera di luar kelas panas. Sekarang yang dalam kelas lagi, di dalam kelas misalnya tembok di dalam kelas dingin. Tetapi misalnya tembok di luar kelas, sama-sama tembok ya, atau tempat duduk di luar kelas ya, tempat duduk taman atau tembok aja enggak apa-apa, tembok yang terkena sinar matahari ya, di luar kelas. Atau jangan tembok deh, aspal gitu ya, jelas panas ya. Aspal ya, di luar kelas panas ya. Yang di dalam kelas lagi apa kira-kira? Papan tulis di dalam kelas dingin. Yang di luar, yang biasanya di luar ini tiang listrik di luar kelas. Atau jangan tiang listrik ya, nanti kesetrum. Bukan yang lain aja deh, tiang telepon. Tadi kan tiang bendera sudah, tiang telepon. Atau pagar aja, pagar. Di luar kelas
Ini panas. Mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada dalam tabelmu. Pilih 4 benda yang tidak ada dalam tabelmu, cari dan pegang bendanya, lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara 2 benda, manakah yang terasa lebih panas. Bandingkanlah. Gambar benda pada kotak berikut. Perbandingan suhu. Ya. Mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilih benda yang tidak ada dalam tabelmu. Ya, tidak ada dalam tabelmu. Nah, cari pegang bendanya lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara 2 benda, manakah yang terasa panas. Bandingkanlah. Gambarkan bendanya pada kotak berikut. Misalnya benda A yang kursi, atau yang belum ada di tabel ini. Ya, batu sudah, kursi sudah, yang belum ada apa? Misalnya penggaris, ya, penggaris di dalam kelas dingin, ya. Atau yang di dalam kelas itu apa ya? Lemari rak buku, rak buku di dalam kelas. Ya, di sini kan rak buku, di sini berjajar buku-bukunya, ya. Berjajar buku-bukunya. Ya, bukunya ada yang miring-miring gini. Ya, rak buku lebih dingin. Benda A yang lebih panas, misalnya yang ada di luar tiang bendera, ya, tiang bendera atau tiang bendera aja, ya, tiang bendera, ya, tiang bendera. Lebih panas karena di luar ruangan, ya. Oke, urutan suhu, gambar A, B, kemudian urutan suhu 2 benda C, D, lebih panas dan lebih dingin. Kita cari lagi, misalnya yang di dalam ruangan, meja, bangku, ya, bangku, ya, di dalam ruangan, ya, bangku atau meja, ya. Biasanya sebentar. Biasanya bangku itu gini, ada agak rendah ininya, ada agak tutupnya gitu, ya. Oke. Bangku, meja, ya, atau bangku. Di sini yang di luar misalnya kursi taman, ya. Kursi taman biasanya terbuat dari besi ini, biasanya. Gini, ya. Kursi taman. Ini panas, ini dingin. Contoh, ya. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi.
Ya. Dayu lantas menulis pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana kamu kerjasama di rumah? Tuliskan pengalamanmu. Ya, ini terkait dengan bencana apa enggak? Coba tak lihat lagi. Dayu beraktivitas bersama teman. Dayu mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Setelah itu Dayu dan teman-teman bertukar cerita saat di tempat bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan, orang-orang saling bekerja sama. Ya, para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah, anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah segera teratasi. Ya, bekerja sama ya. Dayu lantas menulis pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Oke ya, tuliskan pengalamanmu, bahwa ini beri judul ceritamu. Saat terkena banjir. Saat terkena banjir. Ya. Pada suatu dulu rumahku pernah terkena banjir. Ya, tidak terlalu parah. Namun air masuk ya sampai serambi rumah. Ya. Nah, airnya kotor dan membawa banyak sampah. Ya. Setelah surut kami bekerja sama. Ya, kami semua bekerja sama ya, membersihkan serambi rumah dan halaman dari kotoran dan lumpur ya, bekas banjir. Ya, dengan bekerja sama pekerjaan menjadi lebih ringan, dan cepat selesai. Kami pun bisa segera beristirahat. Seperti itu contoh ceritanya ya. Kegiatan bersama orang tua meminta siswa menceritakan apa saja kerja sama yang telah mereka lakukan di rumah. Pembelajaran 4, mari beraktivitas air. Aktivitas air lagi. Apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan dalam air, selalu siap siaga apabila bencana datang. Ini ya, sambil berpegangan seperti ini, berjalan di air. Apakah yang Udin dan teman-temannya lakukan? Mereka berjalan di dalam air. Berjalan di air. Bisakah kamu melakukannya? Bisa dong. Lakukan secara bergiliran, lakukan dengan tertib. Kalau ini bersama-sama teman ya. Senangnya beraktivitas di dalam air. Latihan yang baik untuk menghadapi bencana.
Kini saatnya kembali ke kelas. Bacalah percakapan berikut. Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya minta tolong? Memang lelah tapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil Bu Guru, tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Ya, pernahkah kamu membutuhkan bantuan orang lain? Semua kita pasti pernah. Apa yang harus kamu ucapkan? Terima kasih. Menulis permintaan tolong. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong kepada temanmu. Ungkapan permintaanmu dengan kata yang santun. Ya, tuliskan kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut. Payung. Pak, minta tolong ambilkan payung di luar, sedang hujan deras. Air. Ya. Misalnya Ali, tolong ambilkan air 1 ember. Ali kok nyuruh Ali? Ali, tolong ambilkan air 1 ember. Banjir. Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Membuang sampah pada tempatnya agar tidak banjir. Ya. Reboisasi dilakukan untuk mencegah longsor. Reboisasi ini penanaman hutan kembali, ya. Bencana, kita harus siap sewaktu-waktu ada bencana. Ada bencana. Sakit. Ini boleh minta tolong ya. Permintaan tolong. Oh, permintaan tolong berarti salah ini. Ini salah, maaf. Permintaan tolong, Pak Ali, gak fokus ini ya. Ini harusnya kalimat permintaan tolong, bukan kalimat ya. Ya. Wah, ini keliru ini Pak Ali. Tulislah kalimat permintaan tolong, ya. Nah, ini saya koreksi lagi ya. Maaf ya. Ternyata kalimatnya harus permintaan tolong. Oke. Tolong buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, itu aja ya. Tolong buang sampah pada tempatnya. Longsor, ya. Kita harus menolong ya. Longsor kita tolong ya. Ya, intinya harus tolong. Kalimat permintaan tolong. Tolong buang sampah pada tempatnya. Ya. Tolong pemerintah minta kita longsor ya. Ya. Permintaan tolong untuk mengurangi beban warga terdampak longsor, warga yang terkena longsor
ya, longsor, ya, tolong kalian ya menyumbang ya sebisanya, seikhlasnya. Ya, gitu ya, bencana sekarang. Warga desa sebelah terkena bencana banjir. Ya, tolong ya warga yang bersedia segera membantu. Tolong warga yang bersedia segera membantu. Ya, tolong, aku terjatuh, kakiku berdarah. Seperti itu ya, minta tolong. Nah, yang tadi keliru karena tidak kalimat permintaan tolong, harus kata permintaan tolong ya. Jadi diperbaiki. Membuat hiasan dari tanah liat. Siti ingin membantu korban bencana alam. Siti mengajak ayahnya ke rumah tetangga Udin. Ya, Siti ingin membantu korban bencana alam. Siti mengajak ayahnya ke rumah tetangga Udin. Mereka membuat hiasan dari tanah liat. Tanah liat dibentuk menjadi aneka rupa. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak korban bencana alam. Mari berkreasi membuat hiasan dari tanah liat. Ya. Nah, jadi menyumbang itu bukan hanya dalam bentuk makanan atau pakaian ya, bisa juga dengan hiburan seperti ini. Amatilah contoh bentuk hiasan tanah liat berikut. Wow, bagus ya, ada kupu-kupu, ada kura-kura, daun, dan apa ini? Mungkin ini cobek ya. Oke, orang tua mengajak siswa berdiskusi tentang kegiatan kerjasama di rumah. Ya, untuk pembelajaran 5 dan 6 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.